Di kehidupan nyata, Ratu Horor Indonesia, Susana Martha Frederica van Osch, ternyata menyimpan kisah pilu. Susana lahir di Bogor pada 13 Oktober 1942. Ia berdarah campuran Jerman, Belanda, Manado, dan Jawa. Bakat seninya mengalir dari orang tuanya. Ayahnya adalah seorang pemain sandiwara, sementara ibunya adalah seorang penyanyi. Film pertama Susana adalah Darah dan Doa garapan Usmar Ismail pada 1950 saat Susana masih berusia 8 tahun. Ia lalu membintangi lebih banyak film saat remaja. Susana menikah di usia 18 tahun dengan Diki Suprapto, seorang aktor muda yang telah dikenalnya sejak SMP. Mereka dikaruniai 2 orang anak yaitu Ari dan Kiki. Susana dan Diki juga mendirikan perusahaan film dan memproduksi sejumlah film terkenal seperti Tuan Tanah Kedaung dan Beranak Dalam Kubur. Film-film itu berhasil melambungkan karir Susana hingga menjadi aktris termahal di Indonesia. Tapi saat berada di puncak karir, ia mendapati suaminya terpikat dengan salah satu putri presiden pertama Indonesia, Rahmawati Soekarno Putri. Diki akhirnya meninggalkan Susana dan kedua anak mereka. Diberitakan Tempo, Diki dan Rahmawati akhirnya menikah pada 1975. Terguncang dengan masalah rumah tangganya, Susana memilih vakum dari industri film. Bahkan, Susana pernah mengaku mencoba bunuh diri bersama kedua anaknya dengan menyiram bensin ke tubuh mereka. Beruntung, perkataan Ari, anak sulung Susana, menyadarkannya. Ari berkata, "Saya belum mau mati. Saya belum membalas kebaikan mama." Belum pulih dari perpisahan dengan Diki, pada 8 September 1977, Ari yang masih berusia 17 tahun meninggal dunia karena dikeroyok sejumlah pemuda dengan senjata tajam. Ari dimakamkan di Batu Tulis, Bogor. Saat pemakaman Ari, Diki tampak hadir bersama Rahmawati. Lama vakum bermain film karena perceraian dan anak pertamanya meninggal dunia, Susana akhirnya muncul lagi pada Desember 1978. Dalam sebuah konferensi pers, Susana bilang, "Almarhum anak saya ingin saya main film lagi." Namanya kembali melambung lewat film Sundel Bolong tahun 1981 dan Sangkuriang. Di film Sangkuriang, Susana bertemu Cliff Sangra, lawan mainnya. Mereka pun saling jatuh hati dan menikah pada 1983. Saat itu, Susana berusia 41 tahun dan Cliff 23 tahun lebih muda dari Susana. Pada 1991, Susana kembali vakum dari dunia hiburan dan memilih pulang ke Magelang, Jawa Tengah untuk mengurus ibunya yang sudah lanjut usia. Lama tak terdengar kabarnya, pada 2008, Indonesia tiba-tiba dihebohkan dengan berita meninggalnya Susana. Kematian Susana dilingkupi misteri karena ia dimakamkan secara diam-diam. Cliff hanya mengundang pemuka agama dan ketua RT setempat saat pemakaman. Keluarga mantan suami Susana, Diki Suprapto pun berang dan mempertanyakan penyebab kematian Susana. Kabar yang beredar, Susana meninggal dunia karena diabetes, penyakit yang telah lama dideritanya. Namun, banyak spekulasi di masyarakat tentang penyebab kematian Susana. Terlebih, sempat ada kabar beredar bahwa Cliff disebut-sebut pernah mencoba membunuh Susana, yang disampaikan 3 asisten rumah tangga mereka. Dalam surat wasiat yang ditinggalkan Susana, ia meminta bahwa saat meninggal dunia agar proses pemakamannya tidak dipertontonkan ke publik.